Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammadun musyabil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya. Dengan izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala amal dan ibadah dunia dan akhirat. Para hadirin yang menyaksikan tayangan ini dalam channel Buya Pasaman Timur, Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, pada saat ini dalam tayangan ini saya akan berbagi wawasan yang sangat wajib atau fardu bagi kita kepada Allah. Menuntut ilmu bukanlah sesuatu yang membuat seseorang itu merasa lebih dari orang lain, tetapi adalah mendapatkan keuntungan dan kemudahan sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Aqallal mu'minin. Kenapa kita dikatakan beruntunglah orang-orang yang berilmu? Allazi hum salatin wa qasi'un, yaitu orang yang kusuk dalam salatnya. Dalam tayang ini saya akan berbagi wawasan. Kalau berbicara soal ibadah tidak akan pernah lepas dari kajian tentang diri. Diri adalah sumber yang dihalalkan oleh Allah untuk bertauhid kepadanya. Kalau kita tidak memiliki wawasan dan ilmu tentang diri, sehingga kita sudah mempercampur adukan mana diri yang hak dan mana diri yang batil bagi Allah. Batil bagi Allah itu adalah hak. Jadi di sini kita akan membahas, Allah pernah katakan dalam hadits qudsi, al-ma'buduna alan ma'bud, hanya dirikulah yang bisa menyembahku. Artinya sudah pernah saya sampaikan pada tayangan yang lalu. Maksud dari kalimat itu adalah diri, sifatnya, sifat diri bagi Allah di dalam diri. Bukan diri yang berdiri, yaitu sifat Allah, sifat diri bagi Allah yang ada dalam diri. Makanya pernah saya sampaikan di tayangan yang lalu, man arafa nafsahu wa qad arharabahu. Mengenal diri adalah salah satu jalan untuk mengenal Tuhan. Tapi setelah diri ini kita kaji, pada peringkat kalimat 3 kodrat yang pernah kita bahas, hahihu, Allah pada sifat nyata bagi diri adalah jasad. Allahi itu adalah sifat nur bagi Allah, sifat zat bagi Allah pada rohani. Wallahu, dan sifat batin bagi Allah pada nyawa. Nah, sekarang proses nafis isbat, menetapkan dan memisahkan pada takbir awal solat yang pernah kita bahas. Di sini akan dikuasai oleh satu diri yang menguasai diri,
diri berdiri dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya ada diri dalam diri. Kenapa tidak engkau cari? Kenapa tidak engkau pikirkan? Sudah dapat diri, harus mencari yang dalam diri. Di kesempatan ini kita akan mengkaji mana diri yang akan berhadapan dengan Allah. Diri jasmani disebut adalah diri yang bermodalkan akal, diri rohani yang berkekuatan iman, dan diri rabbani yang bermuatan batin. Kalau akal sudah lebur jadi iman, iman lebur jadi ilmu dalam belajar, maka bertemulah kita dengan diri sifat yang dimaksud oleh Allah. Nah, amanah diri sifat itu yang dikatakan diri yang tidak boleh disebut dengan salah satu nama apapun. Asmaul Husna. Nama itu mengawali dan mendapatkan sebuah diri. Nah, tapi di dalam diri Rabbani itu tidak ada dalam penyebutan asma, tapi di dalam makom sifat. Zat adalah aras yang berdiri, yaitu maujud yang disebut dengan insan, yang dikatakan dengan rohaninya Muhammad. Begitu juga dengan nur, adalah maujud asal muasal usulnya daripada ruh, yang disebut diri Adam sebagai nurnya dari Allah, maujudnya dari Muhammad, rupa-rupa dari Allah. Kalau sudah kita melakukan sholat, kita butuh diri batin yang disebut diri Rabbani, yang akan dasar menjadi kita menghadap Allah. Nah, kalau sudah diri halus ini, kita namakan diri halus, karena tidak boleh diberi nama, karena dia adalah sifat. Nah, setelah berdirinya sebuah perpaduan antara nurani dan rohani di dalam takbir sholat, atau dikatakan dengan diri maujud, ya, yaitu wujudullah, diri yang maujud bagi Allah. Itu yang disebut diri fanafilah. Diri fanafilah ini adalah berdirinya rohani Allah dan nuraninya Allah dalam kodrat Muhammad dan Adam. Sebagai lembaganya adalah Adam, sebagai kodrat bertajalinya adalah Muhammad atau rohani. Itu dinamakan diri fanafilah, yang bersiap-siap untuk menghadapi alam bakofilah dalam kolbi, menghadap Tuhan billah dalam rahasianya. Maka Al-Fatihah akan mengantarkan 7 sifat yang akan menjadi diri halus itu. Ini yang dikatakan diri sifat. Mana diri sifat itu? Adalah diri yang hidup dari sifatnya Allah. 7 sifat Allah itu adalah batang tubuh atau dikatakan diri Rabbani. Nah, setelah rohani dan nurani di dalam takbir Allahu Akbar, seperti yang pernah kita bahas, berdirinya tubuh panafilah itu menghadap alam bakofilah, menghadap alam bakofilah untuk menemui Tuhan billah. Itu kodrat Allah dalam ibadah dinamakan billah. Bismillah al-billah ya.
Di dalam diri batin atau diri halus ini tadi, dengan 7 Al-Fatihah terbentuklah diri. Saya tidak merinci bagaimana terbentuknya karena nanti akan terjadi bimbingan. Dengan 7 sifat itu lahirlah 7 kodrat Allah pada diri, husnanya Allah pada diri. Yang mana husna itu akan menjadi rohaninya Muhammad pada diri, insan bagi diri. Maka diri sifat ini dinamakan dalam sebutan martabat. Ini dinamakan diri Ayan Sabitah. Kalau sudah diri sifat diri halus ini bernama Ayan Sabitah yang lahir dari 7 Al-Fatihah tadi, maka nilai daripada jasad yang hadir ini, seperti yang pernah saya terangkan, itu seperti kita di luar dan di dalam kaca. Kalau sudah diri yang lahir dari 7 Al-Fatihah tadi, 7 sifat menjadi batang tubuh halus, maka nilai jasad itu akan halal dalam makom dan derajat sebutan diri Ahyan Karajiah. Kalau sudah Ahyan Karajiah, itu seperti yang saya bilang tadi, ada yang di dalam kaca, ada yang di luar kaca. Yang di dalam kaca sama bentuknya dengan yang di luar kaca. Bedanya tidak ada sifat kemanusiaan dan sifat alam bagi yang di dalam kaca. Tidak ada najisnya, tidak ada akalnya, tidak ada nafsunya. Tetapi yang di luar kaca, inilah yang disingkirkan oleh gerakan takbir tadi. Bergerak takbir tangan atas nama 10 amal besar, 10 jari. Begitu disingkirkan diri yang batil atau isbatnya tadi, dinafiskan diri yang batil, tinggallah isbat diri yang hak. Diri yang hak itu tadi. Yang 3 itu diri yang hak, termasuk tubuhnya. Kenapa? Karena tubuh rohani, jasmani tidak mengikuti pola hidup kemanusiaan lagi, tapi pola hidup insan. Karena sudah dikuasai oleh diri Rabbani, diri yang batin, diri halus. Disinilah para hadirin, kalau diri sifat itu menghadap ke alam kerahasiaannya, alam wujudnya Allah, yang dikatakan ilah Tuhan ba'dal tunggal dalam hati, yang tidak bernama dan tidak berkata dan tidak bersuara, tapi ada dalam ketiadaan kita. Kita tiada, wujudnya ada. Dia ada, kita tiada. Inilah ada dalam ketiadaan. Maka dalam kekosongan tadi, atau sukunnya, lenyap alih kepada titik-titik lenyap ke dalam sirnya Allah, atau sukunnya, atau dikatakan tanda kosong atau mati. Tidak ada penyebutan di situ, termasuk penyebutan Tuhan pun tidak boleh. Karena dia sudah wujud tunggal berdiri. Beda dengan dia telah mewujud di dalam masa ketuhanan. Kalau dia ba'dal Allah, tunggal satu, penyembahan tidak lagi diantarkan oleh kekuatan ayat, tapi kauliyah, munajat dan ma'rifat. Hening di dalam makom sukun tadi, makum kosong tadi. Makanya kalau kita melihat tulisan al-maut, di situ ada waw, di atasnya ada kosong. Artinya disitulah dia ada dalam mati. Waw itu adalah hau atau dia. Kosong ada di dalam keilahannya. Berarti mati di situ. Al-maut. Dal tidak bisa langsung lagi dan henti pembacaan dan berhenti semuanya. Menghentikan segala yang bersifat terus, tidak ada terus, berhenti dia. Itu yang dikatakan mati atau sukun di situ.
Nah, di sifat itulah yang akan kita pakai di dalam kekosongan, ada dalam ketiadaan tadi. Mengantarkan isi ayat sholat, kodrat-kodrat sholat, berbicara melalui munajat, bernatap dengan ma'rifat. Ayat berubah jadi kauliyah, kauliyah berubah menjadi munajat, munajat memiliki sebuah ma'rifat. Itu sudah masuk ke hakikat sholat. Maka diri itulah ayat sabitah yang dinamakan derajatnya, menghadap kepada wujud ilahnya yang ada dalam ketiadaan suatu alam kekosongan, tapi ada. Maka seseorang harus selalu membesarkan diri dengan mengamalkan diri sifat ini, karena semata-mata diri kita yang sebenar-benarnya diri, atau diri yang Rabbani, bukan diri yang dikuburkan, bukan diri arwah yang berpulang, tapi diri yang pulang kepada diri. Itulah diri Rabbani. Alif pulang kepada alif, rahasia pulang kepada rahasia. Tidak ada yang bisa mengantarkan kecuali diri sendiri. Disinilah yang dikatakan asal muasal manusia itu dari rahasia Allah, dari rahasianya Allah. Para hadirin, jemaah, pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingatkan kembali, apabila syariat tidak berfikih dan fikih tidak bertasawuf, itu munafik. Tasawuf tidak bertauhid, itu kafir sindik. Di situ cukup jelas dan nyata. Adakah orang sholat tanpa memperjalankan dirinya kepada Allah dengan kata din? Islam memperjalankan itu hanya dalam makom tasawuf. Dan adakah orang berjalan tanpa menuju Tuhan? Tidak mungkin, karena itu sholat. Maka harus memiliki ilmu tauhid yang akan memperjelas siapa menyembah dan siapa yang disembah. Nah, kembali kepada diri tadi. Diri sifat bagi Allah adalah husnanya yang berdiri, dan disitulah ketuhanannya. Nah, ini yang harus diamalkan selalu dan selalu diserahkan kehidupan kita dengan mentahbirkan, dengan mentahmidkan. Dengan mentahmidkan diri ini selalu dan selalu, habis sholat, sebelum tidur, bangun tidur. Karena seluruhnya adalah milik dia. Berpadunya sebuah hayat itu dalam hidup adalah kehidupan dinamakan hayat milik daripada Adam. Jasad menguasai daripada akal. Disebabkan karena adanya hidup rohani bagi diri, hayun dinamakan dalam kodratnya, memiliki insan diri dan kekuatan. Dan memiliki kekuatan kerahasiaan Allah yang tertinggi, asal usul diri yang tersembunyi. Khayyum pada sifat hayatnya. Ada kehidupan, ada yang hidup dan ada yang menghidupkan. Inilah nafas. Ke atas menjunjung ketinggian daripada sapaan alam namanya Adam pada jasad. Dikunjungi oleh Allah 24 jam. Ke bawah bersafaat Rasulullah kepada Allah. Dalam hati urusan rohani dan batin. Itulah nafas turun naik dengan kata hu Allah. Dalam perjalanan aku Allah, Allah itu aku. Itulah tasbih Rasulullah kepada Allah dan pada Muhammad, kepada Adam alaihissalam. Jadi orang yang selalu mengembalikan pernyataan diri Allah, diri sifatnya, diri dia adalah sifatnya Allah, dengan mengucapkan kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Dia lihat batinnya, dan semuanya ini milik Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Dia melihat rohaninya, insannya, bahwa ini adalah kuasanya Muhammad.
iradat pada zatnya diri. Rohaninya bagi Muhammad, insan bagi diri. Ilmu Allah, ilmunya aku, ilmu Allah sendirinya. Itulah wujud Adam. Asal ilmu dijadikan maujud daripada sifat alam, khalifah daripada muka bumi. Zahir daripada Allah. Allah fi zahir wal fi batinu. Baru kita melihat kehidupan ini ada yang hidup. Kita saksikan kita yang ada yang menghidupkan. Itu dinamakan hayatullah, kehidupan Allah. Coba kalau yang 7 itu tidak ada, bagaimana kita hidup? Ini hidupnya Allah, hayatnya Allah. Hayat Allah, hayat aku. Hayat Allah sendirinya. Itulah hayat. Kita lihat hayat. Gerakan adalah gerakan Allah. Ada suara yang tidak tahu kita datangnya dari mana. Ini dikatakan kalamullah. Kalam Allah, kalamnya aku, kalamnya Allah sendirinya. Hanya Allah yang bergerak dan bersuara. Baru kita lihat ada wajah, pandangan, basar Allah, basarnya aku, basarnya Allah sendiri. Hanya Allah yang menetap dalam diri kita. Baru kita memiliki pendengaran. Samanya Allah, samanya aku, samanya Allah sendiri. Ikhra kita dengan mengatakan ikhra-nya apa? Fakir kita, lenyaplah sifatku, nyatalah sifat Allah. Sifat kekal bersamaku. Lillahi ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tafarraku la bismillah. Tidurlah atau bergeraklah, berjalanlah. Insya Allah. Allah bersifat insan pada diri dunia nyata pada anasir bashar. Bukan kita, tapi sifat bagi Allah. Kalau sifat Allah dalam keinsanannya, bukanlah kita mengaku insan yang beda, jauh dari Allah, insan yang berasal tidak dari Allah. Semuanya iman, kita diuji. Dipinjamkan wajah, apa mengaku wajah? Dipinjamkan jasad, apa mengaku jasad? Kita tidak punya apa-apa. Yang punya itu Allah. Nah, gitu. Insya Allah, amalkanlah diri rahasiamu itu. Diri halus kita ini. Kita amalkan diri halus, kita serahkan selalu kepada Allah. Sehingga kita selalu di dalam kodrat-kodrat Hizbullahnya, imanullahnya, amanullahnya. Insya Allah selamat kita dunia akhirat. Jangan kita sombong. Semua ujian kita diberikan. Asma dititipkan husna. Makanya dalam sholat, kalau sudah 20 sifat Allah dari dasar pinjaman 7 sifat tadi, terjadilah menjadi sebuah sifat dinamakan 20. 5 pada salabiyah, nafsiyah pada nyawa yang berdiri 1. Manawiyah adalah 14 rukun asma. 7 zahir, 7 batin, asma'ul husna. Maka apabila kita sholat, takbir tadi akan bersaling jawab-jawaban. Ini kebenarannya di situ kan. Kita niatkan Allahu, nah itu dinamakan aku Allah. Takbir Allahu dijawablah sama maknawiyah Adam Muhammad dan jasad yang menjadi lembaganya disebut maknawiyah, 14 rukunnya. 7 asma, 7 husna dalam. Apa jawabannya? Akbar, akulah kebesaranmu, akulah sifatmu. Maka nyatalah hanya sifatnya yang menghadap. Aku Allah dan akulah sifatmu. Kita jawab dari niatkan dari hati kita. Kita menjawab akulah sifatmu. Akbar, sampai kita fasih di situ. Maka tidak salah lagi rukun hakikat sampai ma'rifat. Rukun syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Kalau sudah yang menyembah itu yang disembah.
Yang menyembah itu adalah sifatnya, yang disembah itu adalah kodratnya. Maka tiada persekutuan bagi dia lagi. Karena asma husnanya telah datang kembali dalam bentuk rohani dan nuraninya tadi. Pasihkan takbirmu menuju makom fanafilah, menghadap ke hati alam bakofilah, menghadap kepada diri mada ke dalam kolbi ketuhanan billah. Fanafilah, menghadap bakofilah, menuju Tuhan billah. Insya Allah mabrur al doa. Itulah solat yang diberi hidayah oleh Allah, yaitu solat yang bertajali kepada Allah. Jangan tubuh bergerak, solat tidak bergerak, hakikat tidak bergerak. Karena solat itu adalah zahir dan batin. Zahir itu menuju rakaat, syafaat dan derajat, tapi batin menuju hakikat, kodrat dan iradat. Insya Allah mudah-mudahan belajar kita dari sekarang. Ikimis sholah mu'aifa'alus sholah. Dirikanlah sholat bagi diri, wan kerjakanlah sholat bagi jasad. Jasad adalah ifa'alus sholah, karena batil bagi Allah. Maka dia hanya bisa menghadap kiblat, tapi tidak bisa menghadap Allah, melainkan kerohanianmu yang berdiri tubuh fanafilah, perpaduan rohani dan nurani, menghadap dalam bentuk wujud diri Rabbani dalam kekuatan 7 Al-Fatihah, menghadap kepada alam sukun kosong billah ilah yang tidak boleh dikasih nama. Maka pakailah tubuh ahyan karajiah dan pakailah diri ahyan sabitah. Insya Allah maka ibadah itu akan sahadah kepada Allah setelah sahadat berdiri dalam rukun Muhammad dan Adam. Insya Allah menjadi ahad dah setelah diri batin atau diri rahasia halus menghadap Allah. Maka lengkaplah sahadat kita, bahwasanya sahadat menyatukan itu yang berdiri, sahadah langsung itulah kodrat, dan sahadat itu adalah ahad menuju satu. Berarti satu itu hanya sifatnya yang menghadap dirinya. Itulah diri halus. Insya Allah mudah-mudahan iman dan takwa kita semakin meningkat dengan makom solat kita yang semakin tinggi. Belajar dan belajar adalah solusi. Jangan belajar ilmu apapun tanpa ibadah. Insya Allah setiap ibadah pasti berilmu, tapi setiap menuntut ilmu belum tentu berakhir dengan ibadah. Insya Allah akhirul kalam. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.